Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita membaca di dalam kitab suci, dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-25. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-25. Menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Di bawah perikop kebangkitan kita. 1, 2, 3. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Silakan duduk. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan firman itu dalam hidup kita, dan terlebih lagi kita yang boleh melakukan firman itu dalam hidup kita hari demi hari. Baik, terima kasih. Kebangkitannya pengharapan bagi dunia, sebuah tema yang sangat memberikan harapan, mencerahkan buat kita, yang memberikan dorongan positif untuk kita dan akan menumbuhkan iman kita. Tapi Bapak Ibu, di balik kebangkitan, tahukah kita kemudian bahwa begitu banyak orang yang sudah sejak lama itu menentang tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan orang mati tidak banyak orang yang kemudian percaya, ya. Bahkan sampai kemudian teolog-teolog modern hari ini pun tidak percaya dengan apa itu kebangkitan. Nah, kalau kebangkitan tidak ada, maka apakah kemudian pengharapan itu akan ada? Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa tahun lalu ada teolog ternama dari sekolah teologi yang ternama juga di Jakarta, itu menuliskan salah satu tulisannya itu tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Kira-kira tulisannya menyebut bahwa kalau kemudian waktu itu muncul penemuan banyak tentang penemuan jasad Yesus yang diklaim sebagai jasad Yesus atau mayat Yesus. Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian-kejadian secara objektif, melainkan sebagai metafora. Dalam metafora, sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subjektif, bukan dalam realitas objektif. Nah, ini ditulis di salah satu media di 5 April tahun 2007, yaitu tentang penemuan kain kafan tubuh Yesus di Talpiot. Bapak Ibu, sekali lagi, penemuan ini awalnya beranjak dari banyaknya penemuan-penemuan yang mengklaim bahwa tubuh Yesus sudah ditemukan. Lalu kemudian dalam tulisannya tersebut, lalu kemudian di dalamnya muncul bahwa kalau kemudian ada begitu banyak penemuan, maka sebenarnya apakah kemudian orang masih bisa mempercayai dengan kebangkitan Yesus? Karena kalau kemudian kebangkitan itu ada, maka harusnya tidak ada jasad itu dong, tidak ada mayat itu dong. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu teolog ini menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus, maka itu hanya sesuatu yang sebenarnya hanya metafora.
Ada sesuatu perumpamaan yang dipakai untuk kemudian kita mengambil makna teologis dari sana. Bagi dia kemudian kebangkitan itu tidak lebih dari sesuatu yang fiktif saja. Artinya apa? Bukan peristiwa historis, ya. Kebangkitan itu tidak ada kalau begitu, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kebangkitan tidak ada, maka ya harapan itu tidak ada. Kalau kebangkitan tidak ada, maka dampaknya itu sangat besar juga di dalam hidup dan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya IR ini, teolog modern lain pun, bahkan teolog-teolog yang sebelumnya jauh yang mendekati era Kristus pun banyak yang kemudian meragukan bahwa kebangkitan itu betul-betul ada, termasuk kebangkitan orang mati maupun kebangkitan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu terkasih, bagi banyak orang tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus pun tidak ada dibangkitkan. Bapak Ibu, yang pertama misalnya dari kalangan aristokrat, ya, orang-orang Saduki, kelompok aristokratik dari golongan imam. Walaupun dia imam, tapi dia golongan bangsawan. Walaupun dia imam, dia adalah orang yang kaya, ya. Orang-orang Saduki ini biasanya bekerja di Bait Allah, dan biasanya kalau ada imam besar Yahudi itu umumnya dari golongan Saduki ini. Nah, golongan Saduki ini sejak awal, walaupun dia meneliti kitab suci, meneliti Taurat, tapi dia tidak mempercayai ada kebangkitan orang mati. Dia tidak percaya bahwa ada orang mati suatu saat akan bangkit. Kelompok ini beda sama sekali dengan kelompok yang lain, yaitu kelompok Farisi. Itu kelompok yang berlainan. Kelompok Farisi itu percaya nanti atau kelak bahwa ada kebangkitan orang mati, dan itu menjadi pengharapan orang Yahudi sejak Perjanjian Lama. Bapak Ibu, kelompok inilah yang kemudian bersoal jawab dengan Yesus tentang kebangkitan. Lalu kemudian dia mengilustrasikan Tuhan atau guru, kalau kemudian di antara kami ada yang memiliki istri, tapi di antara kami ini mati, siapa yang akan menggantikan? Yang akan menggantikan menurut Musa kan adalah adiknya atau keluarganya atau keturunannya. Lalu disebutkan oleh para Saduki ini, kalau kemudian keturunan satu mati, digantikan oleh keturunan dua, keturunan tiga, sampai kemudian yang ketujuh. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini nanti kemudian mati dan di surga nanti, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan ini? Lalu kemudian di dalam Injil Matius, lalu Yesus kemudian dengan keras berkata, kamu ini sesat. Sebab apa? Di sana atau di surga nanti itu tidak ada kawin mengawin, ya. Hidup manusia tidak lagi sebagai suami istri, tidak ada lagi seperti hidup manusia itu seperti malaikat, tidak ada gairah seksual dan lain sebagainya nanti di surga. Tapi kalau menurut referensi lain, orang masih bisa mengenal, ya. Ingat Lazarus, orang masih bisa mengenal tentang Abraham dan lain sebagainya. Rekan-rekan yang terkasih, kelompok satu ini walaupun dia mengenal kitab suci, tapi dia tidak mempercayai ada kebangkitan orang mati. Kalau dia tidak mempercayai kebangkitan orang mati, maka otomatis dia tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Itu yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada kelompok dari filsuf Yunani, ada Epikuros dan Stoa. Menurut kelompok ini, mereka tidak percaya kebangkitan orang mati, sebab mereka tidak percaya dengan immortalitas jiwa. Mereka tidak percaya dengan keabadian jiwa. Bagi mereka, kalau kemudian orang sudah mati, ya sudah lenyap. Bagi mereka, kalau orang sudah mati, ya udah hilang kemana saja. Mereka istilahnya tidak peduli dengan urusan nanti. Karena itu waktu kemudian Paulus menjelaskan kepada mereka tentang kebangkitan Yesus dari kematian, maka mereka menganggap ini berita apa sih? Apa yang sedang diomongkan Paulus ini? Ini hanya bualan. Maka mereka menyebut Paulus sebagai si peleter itu. Peleter itu pembual. Jadi mereka menganggap Paulus hanya membual saja, ya, hanya bualan Paulus itu. Bukan sesuatu yang sesuatu pengetahuan baru yang layak diperhitungkan. Bapak Ibu terkasih, ini kelompok yang kedua dari filsuf Yunani, tidak ada immortalitas jiwa. Lalu kemudian ada kelompok ketiga, berbeda dengan yang dua tadi. Sesungguhnya kelompok yang satu ini, kelompok dari Mahkamah Agama, yang notabene adalah Farisi ini, mereka percaya akan kebangkitan orang mati. Tapi problemnya adalah, masalahnya adalah, mereka itu rela mendustai, mereka itu rela mengkhianati keyakinan dan percayanya bahwa ada kebangkitan orang mati, bahwa ada kebangkitan manusia. Dalam konteksnya adalah tentu saja dalam konteks kematian Yesus. Bapak Ibu terkasih,
kebangkitan orang mati, tapi mereka rela mendustai imannya. Ya, mereka rela mendustai apa yang dipercayainya. Demi apa? Demi membungkam isu yang kemudian meluas, demi membungkam isu yang populer tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus. Karena itu kalau kita lihat bagaimana ada mereka bahkan rela bukan hanya mendustai, rela menyuap serdadu untuk tutup mulut atau membuat isu yang lain bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, ada 3 kelompok, ketiganya punya kesamaan. Ya, ini bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu atau kebangkitan Yesus itu tidak ada. Kebangkitan Yesus itu bukan fakta sejarah. Kebangkitan Yesus itu bukan peristiwa yang nyata. Ya. Benarkah demikian? Tadi Injil yang kita baca, kalau kemudian kebangkitan Yesus bukan fakta sejarah, maka itu sesuatu yang berpengaruh besar terhadap iman kita. Bapak Ibu terkasih, dari yang kita baca menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus merupakan kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Alkitab jelas menjelaskan hal ini. Alkitab dengan gamblang menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah nyata. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah, ya. Kalau kemudian kita lihat bukan hanya satu sumber yang menyebutkan hal ini, bukan hanya dari Injil, tapi juga dari surat-surat yang lain mereferensikan hal ini, termasuk surat yang kita baca tadi. Bukan itu saja, ada fakta-fakta di luar, fakta-fakta historis, tapi non-Bible, bukan dari Alkitab, juga muncul di sana. Kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus ada begitu banyak saksi. Di sana seperti dicatat kitab suci, ada para murid, ada para imam yang menyaksikan, ada masyarakat luas yang menyaksikan, ada para serdadu, baik itu serdadu dari Mahkamah Agama, baik itu pengawal dari Mahkamah Agama maupun serdadu dari Romawi. Lalu juga ada kemudian pemerintah, dalam konteksnya adalah penjajah Romawi. Semua menyaksikan peristiwa itu, semua melihat peristiwa itu, melihat kejadian bagaimana Kristus diadili dan bagaimana Kristus disalibkan. Karena itu hal ini atau peristiwa kematian Yesus itu merupakan fakta sejarah. Selain ada, kalau kita lihat ada begitu banyak saksi mata, ada begitu banyak juga catatan. Ini saya hanya mengutip tiga catatan saja. Ada begitu banyak catatan dari sumber-sumber non-biblical yang mencatat tentang peristiwa penyaliban itu. Misalnya dari Tacitus. Tacitus itu bicara tentang sejarah seorang sejarawan Roma, bicara tentang bagaimana ada seorang yang bernama Kristus itu mengalami hukuman yang luar biasa selama pemerintahan Tiberius. Lalu kemudian ada Flavius, ya, ada Josephus, bagaimana sejarawan besar, ya, dari Ibrani Romawi yang menuliskan bahwa Pilatus pernah menghukum seseorang untuk disalibkan dan mati. Lalu kemudian ada Talmud Babylon pun menyebutkan hal-hal atau peristiwa yang mirip yang ditulis oleh kelompok atau aliran Sanhedrin yang mengonfirmasi penyaliban Yesus menjelang hari Paskah, bahwa Yesus menjelang hari Paskah dan menuduh Yesus bahwa Yesus telah mempraktekkan sihir dan mendorong orang-orang Yahudi untuk murtad. Jadi penyaliban itu dalam fakta-fakta non-Bible pun menyebutkan bahwa kematian Yesus, penyaliban itu Yesus dan penderitaan yang Yesus alami itu adalah fakta sejarah. Nah, bukan hanya kematian, tapi juga kebangkitan. Kalau kita lihat, kuburan Yesus itu bukan kuburan yang kemudian disembunyikan, ya. Kuburan Yesus jelas-jelas ada, kuburan Yesus dan semua orang tahu, baik itu masyarakat luas, kemudian seperti yang disebutkan tadi, ada penjaga, pemerintah, lalu kemudian Mahkamah Agama, semua tahu. Bahkan dari kumpulan Mahkamah Agama mereferensikan kepada pemerintah untuk supaya mayat Yesus itu dijaga. Sampai berapa? Sampai 3 hari. Karena Yesus pernah ngomong nanti hari ketiga akan bangkit. Jadi apa? Kuburannya pun dijaga. Baik, Ibu. Lalu kemudian ada peristiwa di mana malaikat menampakkan diri kepada para murid, dan itu pun diketahui oleh para serdadu yang menjaga mayat tersebut. Tapi lagi-lagi disinilah dusta Mahkamah Agama itu muncul. Para serdadu itu kemudian melaporkan ke Mahkamah Agama, lalu Mahkamah Agama istilahnya menutup hal ini supaya serdadu tidak banyak ngomong kemana-mana. Ya, serdadu disuap, diberikan uang oleh Mahkamah Agama supaya kalau ditanya orang, mayat Yesus ini bukan bangkit, tapi
tapi dicuri oleh murid-muridnya sewaktu mereka tidur. Bapak Ibu, lagi-lagi dusta mahkamah agama, lagi-lagi dusta yang dibuat oleh hamba Tuhan, para imam, orang-orang yang mengerti betul Taurat. Kebangkitan Yesus bagi mereka disembunyikan fakta sejarahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada bukti-bukti yang jelas seperti tadi, kalau dicatat dalam sejarah bahwa peristiwa itu betul ada dan kebangkitan itu betul nyata, maka masihkah kita orang hari ini masih bisa menyebut bahwa kebangkitan Yesus itu hanya sekedar ilusi? Masihkah orang bisa menyebut bahwa peristiwa Yesus itu hanya fiktif saja? Bapak Ibu, kebangkitan Yesus bukanlah ilusi, apalagi kemudian halusinasi. Tapi kebangkitan Yesus adalah peristiwa sejarah yang berdampak besar di dalam hidup orang percaya. Kebangkitan Yesus memberikan terang bagi kita, umat manusia, bagi kita orang percaya. Dan kebangkitan Yesus berdampak besar memberikan pengharapan bagi dunia. Ya, memberikan terang, memberikan pengharapan. Ya, dan pengharapan itu ada di dalam kebangkitan Kristus. Mari kita lihat apa saja harapan dan kemudian terang yang dimaksud. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus itu merupakan jaminan kebangkitan orang percaya. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Yesus itu adalah jawaban pengharapan dari dunia. Kebangkitan Yesus adalah harapan eskatologis manusia. Ya, dunia berharap keselamatan, dunia berharap restorasi keadaan, ya, dunia berharap keterlepasan dari penjajahan. Dan Yesus memberikan dan Yesus menjawab pengharapan itu melalui kebangkitannya. Kristus menjawab kerinduan tersebut. Mari kita lihat. Bapak Ibu terkasih, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 23 dan kemudian juga ada di dalam 1 Korintus juga 15, 20 dan 23 tadi. Ada kata di sana bahwa Yesus itu yang pertama bangkit, ya. Yang pertama, ya. Bapak Ibu, Kristus adalah sulung dari kebangkitan manusia. Kata yang pertama bangkit, kata yang dipakai adalah kata protos. Kata protos ini adalah sebenarnya kata superlatif. Kata superlatif itu adalah kata yang dipakai untuk membedakan. Kalau misalnya kalau kontradiktif itu membedakan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, kalau superlatif itu membedakan yang lain itu barang-barang yang biasa, yang satu inilah yang utama, yang satu inilah yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih, kata itu dipakai, kata protos yang superlatif itu dipakai untuk menunjukkan tentang yang pertama itu. Jadi bicara yang pertama dalam konteks ini, maka kebangkitan Yesus yang pertama adalah kebangkitan Yesus yang utama, kebangkitan Yesus yang menjadi teladan, yang menjadi patron, yang menjadi pola. Bapak Ibu terkasih, kata kedua ada di dalam Kolose 1 ayat 18 yang juga ada di dalam Korintus, bicara tentang sulung. Ya, kata yang dipakai di sana adalah prototokos. Kata sulung itu adalah bicara tentang yang lahir utama. Nah, uniknya di dalam Kolose 1 ayat 18, kata ini dipadukan dengan kata yang bermakna mirip, yaitu yang pertama. Jadi selain kata sulung, lalu kemudian yang pertama. Ya, kata yang pertama dipakai adalah arche, dan arche banyak dipakai di Injil yang lain, di surat yang lain juga. Artinya, bukan hanya yang lahir pertama, bukan hanya yang pertama, tapi bicara yang permulaan. Ya, karena itu hal ini menunjukkan perbedaan sama sekali tentang kebangkitan orang mati. Bapak terkasih, dua kata protos dan prototokos ini menunjukkan kata protokos dan arche ini digabungkan memberikan penekanan pada yang pertama tadi, pada yang permulaan. Karena itu kesimpulannya bisa kita ambil bahwa Kristus adalah menjadi pola kebangkitan orang percaya. Kristus adalah jawaban atas keyakinan iman dan pengajaran tentang kebangkitan orang percaya. Kristus adalah sulung, Kristus adalah yang utama, yang mulia, ya. Kebangkitan Kristus adalah yang pertama. Lalu kemudian kalau kita berpikir, emang sebelumnya nggak ada kebangkitan orang mati? Bukankah ada peristiwa-peristiwa kebangkitan atau orang mati hidup lagi? Pertanyaannya adalah, apakah itu peristiwa kebangkitan orang mati? Bapak Ibu terkasih, banyak penafsir menyebutkan itu bukan kebangkitan orang mati, tapi orang mati hidup lagi. Sama sekali berbeda, ya, sama sekali berbeda. Karena bicara tentang kebangkitan orang mati adalah bicara tentang tubuh kemuliaan. Bicara kebangkitan orang mati adalah bicara tentang misalnya kalau dalam konteks Yesus ada perbedaan yang signifikan, ya. Misalnya
tubuh Yesus masih kelihatan lubangnya, ya, baik di tangan maupun di lambungnya. Lalu kemudian Yesus tidak terbatas oleh ruangan. Dia tahu-tahu bisa masuk ke dalam ruangan, bertemu dengan murid-muridnya, tahu-tahu hilang. Lalu kemudian tapi juga masih terkait dengan sesuatu yang physically. Misalnya Yesus masih lapar kok, Yesus mau makan. Jadi kaitannya dengan tubuh kemuliaan, bicara tentang kebangkitan orang mati, itu kait yang menjadi teladan utama. Yang pertama adalah Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, karena itu kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang menjadi pola pertama, ya. Hal ini menjelaskan tentang satu hal yang penting. Kalau kemudian Kristus sudah memberikan teladan, Kristus memberikan contoh tentang seperti apa kebangkitan, Kristus telah memberikan penerangan buat kita bagaimana Dia dibangkitkan, maka hal ini harusnya juga menjadi berdampak terhadap iman orang percaya yang memiliki pengharapan eskatologis bahwa kelak nanti akan dibangkitkan. Kristus sudah dibangkitkan, ya. Kristus adalah awal mula dari kebangkitan, dan kita pun akan mengikutinya, sama seperti dikatakan dalam Korintus tadi. Selanjutnya setelah Kristus adalah kita orang percaya. Karena itu dengan bangkitnya Kristus itu harusnya mempertebal keyakinan kita tentang kebangkitan orang percaya. Dan dengan demikian iman dan pengharapan kita pada kebangkitan pun tidak sia-sia. Karena kebangkitan Yesus yang menjadi dasar pengharapan akan kebangkitan tubuh orang percaya. Sekali lagi, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, ya. Kalau si Yesus sudah bangkit, maka kelak kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang kedua adalah bahwa kebangkitan juga memberikan jaminan pemulihan kepada orang percaya. Bapak-Ibu yang terkasih, sama seperti kita tahu tentang doktrin status yang ada pada Agustinus. Bapak-Ibu terkasih, tenaga yang terkasih, Agustinus pernah membagi status manusia ke dalam 4. Waktu manusia diciptakan mula-mula, manusia dibekali dengan apa yang dinamakan kebenaran asali, apa yang dinamakan sebagai original truth. Di dalam original truth, manusia diciptakan sempurna. Walaupun manusia diciptakan sempurna, tapi sempurnanya pun dalam keterbatasan. Artinya sempurnanya ciptaan, bukan sempurnanya pencipta. Karena itu dalam sempurnanya ciptaan, manusia memang tidak diciptakan di dalam dosa, tapi manusia bisa, ya, manusia bisa berbuat dosa. Karena itu menurut Agustinus, dalam original truth itu manusia itu diciptakan posse peccare, ya, bisa berdosa. Tapi parahnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, status itu berubah sama sekali. Dari posse peccare menjadi non posse non peccare. Artinya apa? Tidak bisa tidak berbuat dosa. Artinya sepanjang hidupnya, seluruh hidupnya mengarah selalu kepada dosa. Maka spiritualnya menjadi mati, ya. Maka kemudian relasi dengan Tuhan itu menjadi bermasalah. Kemudian dikatakan Alkitab, mereka hilang kemuliaan Allah, ya. Mereka tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang kemudian memenuhi standar Allah. Dan ini dilepaskan, status ini kemudian terbuka ketika Yesus sudah berkorban bagi manusia dan bangkit naik ke surga memberikan pemulihan dalam hidup manusia. Maka status manusia berubah dari non posse non peccare menjadi posse non peccare. Artinya apa? Bisa tidak berdosa. Artinya pergumulan hidup manusia setelah ditebus jatuh dalam dosa adalah bergumul melawan hasrat untuk berdosa. Manusia bergumul untuk tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Manusia tidak melepaskan dirinya dari cengkraman dosa, dan Kristus yang harus datang sendirinya. Dan Kristus yang harus mengubah statusnya, membenarkan manusia melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sesungguhnya sia-sialah kita. Tapi walaupun begitu, kalau kita lihat ada begitu banyak orang yang mencoba membela Tuhan,
ya, mencoba membela Tuhan. Masa Tuhan bisa mati sih? Ada banyak orang membela Tuhan, ada banyak kemudian orang mengeluarkan teori-teori modern. Mana mungkin Tuhan itu mati? Lalu banyak diantaranya membuat spekulasi, oh Yesus itu tidak mati kok. Yesus itu hanya pingsan. Waktu digebuk oleh tentara-tentara Romawi, itu membuat syok berat, ya, secara fisik maupun secara mental. Tapi syok berat itu hanya mengantarkan kepada apa? Hanya pingsan saja, ya. Lalu kemudian waktu hari ketiga dia bangun lagi. Jadi kalau kemudian kematian Yesus itu bukan sesuatu yang fakta, lalu kemudian hanya pingsan saja, nah mana ada kebangkitan? Lalu teori yang lain menyebutkan tentang teori sebagai substitusi atau teori pengganti. Oh, Yesus itu adalah orang baik, dia tidak mungkin dihukum Allah seperti itu. Dia tidak mungkin dibiarkan Allah mati seperti itu. Dia orang baik, karena itu Tuhan menyelamatkan dia, mengangkat dia, ya, mengangkat dia. Lalu kemudian menggantikan orang lain lagi. Siapa? Yudas, yang dibuat mirip wajahnya mirip Yesus, yang menggantikan penyalipan. Dan ini diadopsi oleh teman-teman kita dari agama lain untuk menyerang kita. Lalu kemudian ada teori halusinasi, yang menurut teori ini Yesus itu memang mati, betul mati, tapi dia tidak bangkit. Ya, kalau kemudian ada penampakan-penampakan, itu hanya halusinasi para murid. Bapak Ibu, lagi-lagi teori modern menyebutkan, teori modern maupun kepercayaan lama menyebutkan banyak yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, dan hal ini berdampak fatal. Ya, menurut Paulus, kalau kemudian Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Paulus tentang Kristus. Nggak berdampak apa-apa pemberitaan Paulus tentang Kristus. Bukan hanya sia-sia pemberitaan Paulus, tapi juga sia-sia kepercayaan dan pengharapan pada Kristus. Ya, untuk apa berharap tentang sesuatu yang tidak ada? Untuk apa berharap kepada sesuatu yang tidak jelas? Lalu kemudian kata Petrus bahwa kalau kemudian Kristus tidak dibangkitkan, maka sesungguhnya maut itu masih menguasai manusia. Ya, baik itu orang yang di luar Kristus maupun orang yang kemudian di dalam Kristus pun akan binasa. Lalu kemudian kalau kemudian orang di luar Kristus akan binasa dan orang di dalam Kristus akan binasa, lalu apa gunanya? Apa perbedaannya? Untuk apa kita percaya Kristus? Untuk apa kita percaya kebangkitan Kristus kalau nggak ada gunanya? Kalau tidak berdampak dalam hidup kita. Kalau kemudian kita tidak percaya kebangkitan, maka orang di dalam Kristus pun akan binasa. Bapak terkasih, betapa besar dampaknya ketidakpercayaan kepada kebangkitan. Tapi yang kita percaya dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa kebangkitan Kristus itu berdampak besar dalam hidup kita. Kita yang terpuruk, seperti sudah disebutkan posisi atau status kita, yang tidak berbuat dosa, yang jatuh dalam dosa, yang hidupnya mengarah kepada dosa, yang terpuruk, melalui kebangkitan Yesus, kita kemudian dipulihkan. Jelas kebangkitan Kristus dengan kebangkitan Kristus, ya, itu sudah mengalahkan maut, yang notabene adalah hukuman atau upah dari dosa, dan maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Ya, Bapak terkasih, dengan kebangkitan Kristus sekaligus juga menunjukkan bahwa Tuhan itu atau Kristus itu adalah Allah yang superior, ya, yang memiliki kekuasaan atas kematian. Kristus tidak dikalahkan oleh kematian, tapi Allah yang kemudian mengalahkan kematian. Di dalam Kristus, maut itu sepertinya tidak punya taji, ya, tidak punya nyali, tidak punya alat untuk kemudian menyerang balik lah, kira-kira begitu. Melalui Kristus, spiritualitas kita hidup kembali. Melalui kebangkitan Kristus, kita yang dulu terpuruk kini di-restore. Kemudian kita diposisikan kembali, ya, pada tempatnya. Di-reform, formasi dibentuk, dikembalikan kepada formatnya, ya. Pasca jatuh dalam dosa, memang status kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Tapi melalui kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, status kita diubahkan. Dan melalui kebangkitan Kristus, bagaimana kita sudah dilahir barukan. Kita dilahir barukan kembali. Kita dibenarkan oleh Tuhan.
ya, kita diberikan pengampunan dosa oleh Tuhan. Dan sekaligus hal itu menjadi apa? Menjadi pengharapan buat kita. Kita dilahirbarukan melalui kematian Kristus, kita sudah dibaptis, ya. Melalui kematian Kristus sudah dibaptis. Lalu kemudian melalui kebangkitannya, maka hidup kita diperbaharui kembali, ya. Di dalam Kristus, di dalam kematiannya, kita sudah dibaptis bersama Dia. Lalu kemudian di dalam Kristus melalui kebangkitannya, kita diberikan hidup yang baru, diberikan pengharapan yang baru. Hidup kita dipulihkan oleh Kristus. Kita yang tidak bisa berbuat apa-apa menjadi bisa berbuat apa-apa. Kita yang terlepas sama sekali dari Tuhan, yang terlepas sama sekali tidak bisa menjangkau Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kita yang tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dipulihkan kembali oleh Tuhan melalui kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 menyebutkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus membawa pertobatan bagi dunia. Bapak Ibu terkasih, kita berbalik sedikit tentang kematian Yesus. Kematian Yesus bagi pemimpin agama, bagi ahli agama, bagi hamba Tuhan, bagi para imam waktu itu adalah sebuah kemenangan karena bisa mengalahkan Yesus yang dianggap penyesat. Lalu kemudian bagi para murid itu adalah kesedihan yang sangat mendalam. Bagi para murid adalah kehilangan. Bagi para murid adalah sebuah kekecewaan yang sangat-sangat mendalam. Ya, putus asa, mereka hilang harapan, bahkan takut semenjak kemudian Kristus itu mati. Kenapa? Mereka sejak awal merindukan bahwa Kristus itu adalah pembebas Israel. Mereka merindukan terlepasnya Israel dari kesusahan melalui Kristus. Mereka merindukan Kristus itu merubah sama sekali keadaan mereka hari ini dan keadaan Israel hari itu. Merestorasi kembali keadaan Israel yang terpuruk. Karena itu kebangkitan Yesus bermakna sangat mendalam. Ya, kalau kemudian mereka sangat berharap di dalam keputusasaan sudah hilang harapan, Yesus itu menjadi sesuatu yang bermakna sangat mendalam. Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan dan murid-murid yang terkasih, bagi para murid kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah titik balik, sebuah energi dan semangat yang baru, sebuah jawaban atas keterpurukan yang selama ini mereka alami. Harapan yang sebelumnya sudah mati kini hidup lagi, ya. Harapan kemudian dibaharui. Kalau kita lihat dari Lukas 24 ayat 21 dan Kisah 1 ayat 6, itu menggambarkan bagaimana harapan-harapan para murid baik sebelum kebangkitan maupun setelah kebangkitan. Lukas 24 ayat 1 menyebutkan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi para murid itu betul-betul mengharapkan bahwa Yesus itu bisa membebaskan Israel. Bahkan menjelang kenaikan Tuhan Yesus, yang ditanyakan pun masih sama. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 6, murid-murid bertanya kepada Dia, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mereka yang mereka harapkan tetap sama. Sebelum kemudian kebangkitan, harapan mereka sama. Setelah kebangkitan pun masih sama. Apakah kemudian Yesus akan memberikan jawaban yang instan kepada mereka? Apakah harapan mereka tentang pembaharuan Israel kemudian langsung otomatis diwujudkan oleh Yesus? Tidak otomatis, tidak saat itu juga. Ya, setidaknya tidak seperti ekspektasi mereka. Yesus punya cara sendiri, ya. Yesus punya alasan tersendiri. Karena itu Yesus tidak mau murid-murid itu hanya berharap semata, hanya berharap saja tentang restorasi Israel, tentang pemulihan Israel. Tapi Yesus mau mereka itu terlibat di dalam restorasi Israel tersebut. Yesus ingin mewujudkan restorasi Israel pun itu di dalam melibatkan para murid dengan memberikan mereka suatu tugas besar. Kita tentu ingat ini, bagaimana mandat ini, mandat penginjilan ini.
Mandat ini diberikan setelah pasca kebangkitan, setelah Yesus bertemu dengan para murid semuanya. Ya, ada beberapa peristiwa pertemuan dengan para murid yang dicatat baik oleh Paulus maupun di dalam Korintus di atas ayat tadi, maupun kemudian dicatat oleh Injil. Ada begitu banyak, dan kemudian ketika sudah bertemu dan murid-murid semuanya sudah mengenal siapa Yesus, lalu kemudian Yesus memberikan mandat ini. Matius 28 ayat 19 menyebutkan, "Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak menginginkan murid hanya menantikan, hanya merindukan restorasi Israel. Tapi Yesus menginginkan murid-murid terlibat aktif di dalamnya, terlibat dalam restorasi Israel tersebut. Bukan restorasi dalam artian politis, tapi restorasi dalam artian spiritual. Bapak Ibu terkasih, Injil mencatat hal ini. Bagaimana setelah Yesus menampakkan diri ke semua murid, Yesus memerintahkan kepada mereka, Yesus memberikan mandat kepada mereka agar mereka semua pergi. Kalau mereka sudah merasakan bagaimana mereka dipulihkan secara spiritual, kalau mereka sudah merasakan bagaimana dibina oleh Yesus sejak awal, kalau mereka sudah merasakan bagaimana keajaiban-keajaiban dan kemudian bagaimana hilang harapan mereka dan sampai kemudian harapan mereka kembali, mereka tidak layak atau tidak patut kalau untuk itu hanya disimpan seorang diri. Karena itu Yesus memandatkan kepada mereka, karena itu pergilah. Pergi kemana? Ke seluruh dunia, ya. Bukan saja ke seluruh dunia, ada beberapa hal yang menyatakan ke seluruh dunia, ya. Dicatat oleh Markus 16 ayat 15. Lalu kemudian di Matius bukan hanya seluruh dunia, tapi juga spesifik ke segala bangsa, ke segala suku, ya. Lalu kemudian Markus juga mencatat juga ke segala makhluk, ya, ke segala makhluk. Bapak Ibu, jangkauannya itu menjadi lebih luas, menjadi sangat luas. Jadi bukan hanya restorasi Israel yang Tuhan Yesus inginkan, tapi Yesus menginginkan para murid menjadi restorasi bagi bangsa, seluruh dunia, menjadi pengharapan bagi bangsa, menjadi pengharapan bagi segala makhluk. Yesus menginginkan murid tidak hanya mengalami restorasi itu seorang diri, mengalami pemulihan itu secara pribadi, tapi Yesus menginginkan murid yang sudah mengalami itu dan merasakan pemulihan dari Dia untuk menceritakan kembali, untuk mewartakan kembali apa yang sudah mereka lihat dan mereka alami. Kadang Yesus menginginkan mereka untuk pergi. Pertanyaan, untuk pergi untuk apa? Hanya pergi jalan-jalan ke seluruh dunia? Hanya pergi jalan-jalan ke segala bangsa? Yesus dengan jelas menginginkan mereka menjadi saksi. Saksi itu apa? Ada banyak hal, walaupun perbedaannya sebenarnya bermakna sama saja. Pertama, Yesus menginginkan mereka itu menjadi saksi untuk Injil. Ya, Injil itu bukan sekedar kitab suci, Injil itu bukan sekedar Alkitab itu, tapi Injil bicara tentang bagaimana Kristus yang hidup, kemudian mati, dikuburkan dan bangkit. Itulah Injil. Karena itu Yesus menginginkan mereka memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Ya, bukan hanya itu, Yesus menginginkan mereka menjadikan banyak orang itu menjadi murid, ya, dan kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan mereka pergi menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan pertobatan Tuhan. Nah, dengan demikian atau dengan cara inilah, maka kebangkitan Yesus itu menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Kebangkitan Yesus menjadi pengharapan bagi dunia. Bapak Ibu terkasih, hal yang sama dituntut kepada kita. Ini bukan hanya panggilan kepada para murid untuk pergi, tapi juga sekaligus menjadi panggilan kita orang percaya. Dan alasan yang sama juga sebenarnya dipakai oleh Pak Bigman. Pak Bigman ini tidak pernah bertolak dari visi duluan, tapi dia selalu berpegang, walaupun itu bertentangan dengan konsep manajemen, tapi Pak Bigman selalu bilang
kita ini sudah punya misi. Karena itu kita selalu bertolak dari misi duluan. Misi kita orang percaya apa? Menjadi saksi Kristus. Itu sudah jelas. Lalu kemudian diturunkan menjadi visi. Visinya misalnya kita akan mengarah pelayanan kemana? Kepada dunia media, kepada gereja, melayani umat, ataupun kepada dunia pendidikan. Nah, itu juga yang melatari Pendeta Bigman. Visi orang percaya, misi orang percaya adalah satu. Misi orang percaya adalah menjadi saksi Kristus. Dan hari ini kalau Bapak Ibu kemudian merindu menjadi alat Tuhan, menjadi kepanjang tanganan dari pengharapan bagi dunia, maka responi panggilan Tuhan untuk menjalankan misinya. Responi panggilan Tuhan menjalankan misinya di dalam hidup dan keseharian Bapak Ibu yang terkasih. Menjadi respon kita menjadi salah satu hal yang kita hidupi setiap hari di dalam hidup maupun karir kita. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan dalam hidup kita, kiranya Roh Kudus menjelaskan kembali lebih mendetail dalam hati kita, dan biarlah firman itu terus menguasai hidup kita. Mari kita berdoa.